Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan tentang perbedaan peta dan citra supaya nanti kalian lebih bisa membedakan antara peta dan citra pada bahasan selanjutnya. Kita lihat tabel di sini ya. Berdasarkan faktor pembeda waktu pembuatan peta lama karena merupakan hasil penggambaran yang berulang dengan teknik tertentu, sedangkan citra waktu pembuatannya sebentar karena merupakan hasil pemotretan langsung terhadap permukaan bumi. Untuk peta bentuk merupakan gambar dua dimensi bentuk dari fenomena geosfer, kemudian citra bentuk fenomena geosfernya merupakan gambar tiga dimensi jika dilihat secara stereoskopis dengan alat stereoskop ya. Kemudian berdasarkan objek atau gambar, kalau peta gambar atau fenomena geosfer atau objek di permukaan bumi itu digambarkan dengan lambang atau simbol. Ya, baik bisa simbol titik, garis, area, atau simbol warna. Sedangkan pada citra, gambar objek permukaan bumi sesuai dengan kondisi aslinya sebagaimana hasil pemotretan, itu citra. Sedangkan komponen penjelas peta, terdapat komponen-komponen tertentu yang dapat menjelaskan isi peta, seperti judul, skala, arah, angin, dan simbol. Ya, ada komponen-komponen penjelasnya. Sedangkan citra tidak ada komponen-komponen penjelas, sehingga perlu interpretasi. Interpretasi itu adalah pengenalan, kita nanti akan bahas pada video selanjutnya. Perlu interpretasi atau pengenalan objek permukaan bumi atau fenomena geosfer terlebih dahulu untuk mengetahui isi citra. Jadi kalau peta ini bisa setiap orang bisa dibaca oleh masyarakat secara umum, sedangkan citra yang bisa mengenali objek pada citra itu yang memiliki keahlian di bidangnya. Kemudian apabila masyarakat umum bisa mengenali objek, tapi bisa sesuai dengan bisa benar mengidentifikasi objek tersebut, bisa juga salah. Sedangkan jika ahli yang menguasai pengetahuan tentang penginderaan jauh itu memiliki teknik-teknik tertentu dalam menginterpretasi objek permukaan bumi atau fenomena geosfer. Kemudian berdasarkan faktor pembeda hasil, kalau peta dapat dibaca atau digunakan oleh setiap orang tanpa alat bantu. Ya, ini secara umum bisa dibaca. Sedangkan citra itu tidak dapat dibaca atau digunakan oleh setiap orang yang Ibu jelaskan tadi, memerlukan alat bantu yaitu stereoskop untuk menafsir objek dalam citra. Nah, di sini ini contoh peta ya. Tadi ada komponen penjelas, ada judul, ada legenda, ada skala ya, ada insert dan lainnya, sehingga semua orang bisa membaca peta ini. Dan objek permukaan bumi yang ada di sini, misalnya di sini yang garis berwarna biru ini adalah sungai, itu tidak sesuai dengan objek kondisi sungai yang sebenarnya. Dia digambarkan, diwakili dengan lambang atau simbol garis dan berwarna biru. Kemudian yang area ini misalnya hijau, rawan angin puting beliung. Ya, ini anginnya ini digambarkan dengan simbol. Begitu juga dengan kenampakan permukaan bumi yang lainnya, semuanya diwakilkan dengan simbol, itu peta. Tidak ada satupun objek permukaan bumi yang nampak seperti kondisi sebenarnya. Sedangkan contoh citra, ya ini seperti di sini, misalnya ini citra QuickBird, salah satu contoh citra satelit resolusi sangat tinggi. Ini menunjukkan pelabuhan Elizabeth Afrika Selatan, ya sumbernya ini. Nah, ini menggambarkan yang ada di citra itu sebagaimana kondisi sebenarnya
di permukaan bumi. Objek permukaan bumi sebagaimana aslinya terlihat dari atas. Nah, ini namanya citra. Jadi sesuai dengan bagaimana sensor itu merekam dari atas sesuai dengan kondisi aslinya, tidak diwakili oleh simbol. Kalau dari atas perumahan, ya yang nampak atapnya, kemudian di sini ada pohon dari atas, ya yang nampak kanopinya atau daun-daunnya. Begitu juga dengan jalan dan lainnya. Sedangkan peta tadi jalannya ini disimbolkan dengan garis yang berwarna, sedangkan citra sesuai kondisi aslinya. Aspal berwarna abu-abu, ya nampak warna abu-abu. Kemudian ada beberapa lahan yang kosong, tidak ada rumahnya, di berupa penutupnya berupa rumput, ya yang terpotret di citra ya kenampakan rumput dari atas. Bisa paham ya perbedaan antara peta dan citra. Kemudian di sini tidak ada komponen-komponen penjelas yang lainnya. Nah, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya setelah kita tadi membahas komponen-komponen penginderaan jauh, yaitu lanjutan dari citra, yaitu jenis-jenis citra. Dan di sini jenis-jenis citra dibedakan berdasarkan penggunaannya. Ada beberapa, ada 5 di sini. Untuk penggunaan pengamatan planet, itu ada citra satelit Ranger Viking yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, citra satelit Luna dan Venera yang dikeluarkan oleh Rusia. Kemudian ada penggunaan untuk pengamatan sumber daya bumi, citra satelit Landsat dikeluarkan oleh Amerika Serikat, citra satelit Soyuz Rusia, citra satelit Spot atau sistem Probotaire de Observation de la Terre yang dikeluarkan oleh Prancis, MOS Marine Observation Satellite yang dikeluarkan oleh Jepang, CSAT Sea Satellite yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, ya si ini berarti pengamatan sumber daya buminya, sumber daya laut, Earth Resource Satellite yang dikeluarkan oleh Eropa, dan Luna yang dikeluarkan oleh Rusia. Sedangkan penggunaan untuk pengamatan cuaca ada citra satelit NOAA atau NOAA yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, citra satelit Meteor yang dikeluarkan oleh Rusia, TIROS Thermal Infrared Observation Satellite yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, GOES Geostationary Operational Environmental Satellite yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, Meteosat Meteorological Satellite, ya meteorologi berarti cuaca, yang dikeluarkan oleh Eropa, Skylab yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, OAO-2 Orbiting Astronomical Observatory yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, Aqua yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, dan Himawari yang dikeluarkan oleh Jepang. Kemudian ada penggunaan untuk telekomunikasi, NIMIC 5 dikeluarkan oleh Kanada, Hotbird 10 Perancis, Intelsat 24 Palapa, D1 Indonesia, NSS 7 Spanyol, dan lain-lain. Kemudian untuk pengamatan bumi, Radarsat dikeluarkan oleh Kanada, Terra Amerika Serikat, QuickBird Amerika Serikat, Cosmos Skyme Italia, Pingyun kedua 07 dikeluarkan oleh Cina, Risat 1 dikeluarkan oleh India. Nah, itu beberapa jenis citra satelit berdasarkan penggunaannya atau pemanfaatannya dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, sedangkan di sini ada jenis citra satelit berdasarkan resolusinya atau resolusi spasialnya atau tingkat kejelasan objeknya. Semakin tinggi resolusi spasialnya, maka kenampakan objeknya juga makin jelas. Sebagaimana kalian punya HP yang terbaru dengan yang keluaran lama, tentunya hasil fotonya lebih bagus yang HP terbaru yang memiliki jumlah piksel yang tinggi, ya. Ini juga sama. Di sini ada berdasarkan resolusi, ada citra satelit resolusi rendah, resolusi menengah, resolusi sangat tinggi, dan resolusi tinggi, dan resolusi sangat tinggi. Ya, ini sumbernya dari websitenya 8, bisa kalian buka sendiri jika ingin mengetahui lebih lanjut.
Nah, untuk jenis citra satelit yang beresolusi rendah itu ada Aqua Modis 1B, Terra Modis 1B, NPP, Himawari ya yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Himawari tadi yang fungsinya untuk pemanfaatan pengamatan cuaca. Kemudian di sini ada jenis citra satelit resolusi menengah, contohnya Landsat 5, Landsat 7, Landsat 8, Spot 2, Spot 4, Sentinel-2 ya. Kemudian citra satelit resolusi tinggi atau CSRT ada Spot 5, Spot 6, Spot 7, ALOS, Rapid A, Iconos. Dan citra satelit resolusi sangat tinggi, berarti ini cukup sangat jelas ya. Ada Pleiades, GeoA, QuickBird, Worldview ya. Kemudian yang kita bahas di awal materi penginderaan jauh tadi, kita membuka pada saat kita membuka aplikasi Google Map, yang kita lihat itu adalah produk penginderaan jauh ya, bisa ada yang QuickBird, jadi itu adalah berbagai macam jenis produk penginderaan jauh ya. Ada QuickBird, ada GeoA ya, tergantung dari ada Iconos dan lain-lain. Tidak hanya satu jenis produk penginderaan jauh, tidak hanya satu jenis citra saja, tapi berbagai jenis citra yang tersedia pada wilayah tersebut. Kemudian selanjutnya ini adalah salah satu contoh dari satelit yang mengorbit di luar angkasa atau di luar permukaan bumi. Lanjut, yang jenis citra satelit berdasarkan resolusi tadi, ada data satelit radar, yaitu contohnya TerraSat X, data Mosaic, Mosaic Landsat, Mosaic Spot. Mosaic ini adalah kumpulan ya, kumpulan dari beberapa potongan citra, seperti puzzle itu Mosaic. Nah, ini sumbernya sama. Citra satelit resolusi rendah, contohnya, tadi ada beberapa contoh. Ibu hanya mengambil salah satu contoh saja. Misalnya yang Ibu ambil adalah yang Himawari 8. Ini Ibu ambil dari websitenya 8 ya, Himawari 8. Merupakan satelit yang diluncurkan oleh JMA, Badan Meteorologi Jepang, pada tanggal 8 Oktober 2014 dan mulai beroperasi di pertengahan 2015, berarti cukup baru ya. Citranya, satelit Himawari ini membawa sensor AHI Advanced Himawari Imager. Satelit memiliki orbit geostationary dengan ketinggian 35.791 km. Resolusi spasialnya yaitu 0,5 km. Kemudian yaitu pada band 3, 1 km dan 2 km. Data Himawari 8 ini diaplikasikan untuk monitoring. Nah, ini untuk penggunaan ya, untuk pengamatan cuaca. Nah, cuaca ini yaitu ditunjukkan dengan melalui komponen dari cuaca itu sendiri, yaitu curah hujan, suhu atas awan, dan suhu permukaan laut. Informasi mengenai data resolusi rendah lainnya dapat diakses melalui katalog data resolusi rendah Pustek Data. Nah, yang dimaksud resolusi spasial rendah ini, maka dia objeknya tidak bisa detail karena resolusinya rendah. Kalau QuickBird yang sebagaimana yang di Google Map yang kita bahas di awal materi penginderaan jauh tadi, itu merupakan resolusi sangat tinggi ya, citra resolusi sangat tinggi, sehingga objek permukaan bumi ketika kita zoom itu nampak jelas. Misalnya objek permukaan bumi berupa pemukiman, berupa jalan ya, itu bisa nampak dengan jelas pada citra dengan resolusi sangat tinggi. Sedangkan pada Himawari ini karena resolusinya rendah, ya objek permukaan bumi yang bisa secara jelas dilihat pada citra-citra resolusi sangat tinggi misalnya QuickBird, itu tidak bisa terlihat dengan jelas di citra satelit resolusi rendah. Misalnya Himawari ini. Nah, Himawari ini objek permukaan bumi atau fenomena geosfer yang direkam adalah berupa awan ya. Nah, ini contohnya Himawari 8 rainfall untuk mengetahui potensi curah hujan. Ya, di sini kita bisa lihat ini hasil citra yang sudah diolah. Ya, ini yang terekam adalah
awannya, pergerakan awannya. Warnanya ini menunjukkan potensi curah hujannya. Setelah diolah oleh BMKG, ya, hasilnya bisa kita lihat di sini. Yang berwarna biru itu berarti sangat ringan ya, potensi hujannya sangat rendah. Kemudian yang berwarna merah berarti potensi hujannya sangat tinggi. Ini bisa dilihat dari di mana pergerakan awan itu berada. Misalnya di sini Bangka Belitung ternyata tutupan awannya cukup tinggi ya di sini, berarti potensi hujannya cukup tinggi di Bangka Belitung. Dan selanjutnya, misalnya di wilayah lain yang di atasnya tidak ada warna, berarti dia potensi curah hujannya rendah, sangat rendah. Kemudian citra satelit resolusi menengah yang Ibu ambil di sini, Ibu ambil contoh adalah Landsat 8 ya, ada beberapa contoh tadi. Kalian bisa lihat lagi penjelasan Ibu sebelumnya, yang Ibu ambil salah satu citra saja masing-masing resolusi. Landsat 8 diluncurkan pada 11 Februari 2013. Satelit pemantauan bumi ini memiliki dua sensor, yaitu sensor Operational Land Imager atau OLI dan Thermal Infrared Sensor TIRS. Kedua sensor ini menyediakan resolusi spasial 30 meter visible, near SWIR, 100 meter thermal, dan 15 meter pankromatik. Ya, pankromatik tadi berarti gelombang elektromagnetiknya berdasarkan panjang gelombang tampak ya. Landsat 8 memiliki orbit Sun synchronous orbit pada ketinggian 705 km, memiliki resolusi temporal selama 16 hari. Jadi satelit ini akan berulang merekam permukaan bumi setiap 16 hari sekali pada titik yang sama, sehingga bisa mengetahui melalui citra, kita bisa mengetahui perkembangan atau perubahan permukaan bumi dari waktu ke waktu. Rincian band pada sensor oli ya ini nih ya, misalnya band 1 ada kuasar aerosol, resolusinya ini. Nah, ini berdasarkan tadi resolusi spasialnya. Semakin misalnya ini resolusi 15 meter dengan resolusi 30 meter, berarti kedetailannya lebih bagus yang resolusi 15 meter. Selanjutnya sumbernya masih sama ya di websitenya. Oh ya, ini di websitenya 8. Ini yang lanjutannya tadi, produk dari Landsat 8. Selanjutnya masih di Landsat 8, ini contoh Landsat 8. Ya, resolusi menengah seperti ini. Kalau tadi resolusi Himawari tadi rendah, maka awan saja yang mampu direkam, tentunya untuk penggunaan tertentu. Nah, untuk cuaca ya kita hanya butuh yang ada di atmosfer saja, tidak membutuhkan objek permukaan bumi yang secara detail seperti rumah dan jalan, hingga disesuaikan dengan penggunaannya. Sedangkan ini resolusi menengah, ya, Landsat seperti ini, kita bisa lihat kondisi permukaan buminya. Oh, di sini perbukitan, kemudian di sini ada dataran, kemudian kita bisa mengidentifikasi secara jelas tubuh perairan yang ada di permukaan bumi tersebut. Ini Landsat satelit ya, bisa mengetahui kondisi permukaan bumi. Kemudian resolusi tinggi yang Ibu ambil adalah ECONOS, merupakan satelit yang diluncurkan pada bulan September 1999, memiliki resolusi spasial 0,8 meter. Ya, ini cukup detail ya. Kalau dibandingkan dengan tadi yang Landsat itu resolusi spasialnya ada yang 30 dan 15 meter. Kalau ECONOS sekalian
Bandingkan itu resolusi spasialnya 0,8 meter. Berarti satu pixel satu kotak gambar. Jadi gambar itu kan kumpulan dari beberapa kotak. Kalau kalian foto, coba kalian zoom sampai maksimal, maka akan nampak akan pecah. Nah, pada saat gambar itu pecah akan terlihat susunan kotak-kotak. Nah, kotak-kotak tadi itu yang disebut dengan pixel. Semakin kecil ini resolusi spasialnya ini, maka kedetailannya makin tinggi atau kejelasan objeknya makin bagus. Untuk pankromatik dan 4 meter untuk multispektral. Satelit ECONOS berhenti menjadikan data citra sejak 2014. ECONOS memiliki orbit Sun Synchronous Polar pada ketinggian 681 dengan resolusi temporal 1,5 sampai 3 hari. Jadi setiap 1,5 sampai 3 hari dia kembali lagi pada titik yang sama, sehingga bisa mengetahui perkembangan bumi, permukaan bumi itu tiap 3 hari, tidak sampai 1 minggu itu bisa tahu perubahannya. Data resolusi sangat tinggi ECONOS mungkin untuk memvisualisasikan bangunan, jalan, atau pepohonan, sehingga akan sangat perlu pada aplikasi seperti kategori perkotaan, penggunaan lahan, pertanian, atau manajemen bencana alam ya. Nah, kalau manajemen bencana alam itu kan terkait dengan manusia, sehingga butuh citra yang cukup detail dengan resolusi spasial cukup tinggi. ECONOS memiliki optical sensor assembly atau OSI yang menyediakan data penginderaan jauh resolusi sangat tinggi dengan mode pankromatik sebanyak 1 band dan multispektral sebanyak 4 band. Nah, ini rincian band yang dimiliki ECONOS. Mode pankromatik resolusinya 1,4, resolusi 4. Nah, ini kedetailannya. Berarti yang 1 meter ini lebih detail dibanding yang 4 meter. Nah, ini lanjutannya ya. Ini contoh dari ECONOS itu sendiri. Ini di daerah Maluku. Nah, ini bisa terlihat rumahnya bisa terlihat. Sedangkan di Himawari, yang citra Himawari tadi kurang terlihat. Begitu juga yang Landsat tadi, pemukiman hanya sebatas kotak abu-abu, tidak secara jelas. Kalau ini perbedaan jenis atapnya, genteng atau asbes atau yang lain, ini terlihat dengan sangat jelas. Oke, selanjutnya citra satelit resolusi sangat tinggi. Yang Ibu ambil di sini, Ibu ambil contoh citra QuickBird. QuickBird milik Digital Globe diluncurkan 18 Oktober 2001. Satelit QuickBird memberikan data citra dengan resolusi spasial 0,65 meter. Satelit ini cocok digunakan dalam aplikasi analisis perubahan dan penggunaan lahan, pertanian, iklim hutan, exploration and production, minyak bumi dan gas, teknik konstruksi dan studi lingkungan. Produk QuickBird ada QuickBird MS, ya ini jenis-jenis QuickBirdnya, sumbernya dari lapan, bisa kalian cek sendiri. Nah, ini contoh citra QuickBird ya, sedikit lebih jelas atau detail dibanding yang ECONOS. Yang ECONOS tadi resolusi spasialnya bisa kalian cek lagi, yang ini lebih detail lagi, walaupun perbedaannya tidak begitu signifikan ya. Ini cukup jelas terlihat jenis-jenis atap yang berbeda, kemudian kerapatan kita bisa lihat dengan jelas, jalan di antara pemukiman juga bisa terlihat jelas. Nah, ini yang sudah pernah Ibu tampilkan di awal ya, walaupun dengan penjelasan yang berbeda.
Selanjutnya, data satelit radar. Contohnya adalah Terasat X. Terasat X dan Tandem X merupakan satelit kembar milik Jerman, diluncurkan pada Juni 2007 dan Juni 2010. Satelit ini menggunakan teknologi Spacebound Imaging Radar C or X-band Synthetic Aperture Radar versi XR dan membawa sensor X-band. Satelit ini memiliki orbit sun sinkronus dengan resolusi temporal. Ya, kalau temporal itu berarti berulangnya setiap berapa lama, itu namanya temporal. Kalau spasial, kejelasannya tadi selama 11 hari, jadi setiap 11 hari dia akan kembali pada titik yang sama, akan berulang merekam objek yang awal, seperti yang di awal satelit itu merekam. Imaging mode Terasat X yaitu starting spotlight ini ya. Kemudian penjelasannya. Nah, ini citra ini diaplikasikan untuk pemantauan maritim atau kelautan dan deteksi. Nah, ini keterangan lain, resolusi dan lain-lainnya. Ini ada resolusinya hingga 2 hingga 0,25 hingga 3 meternya cukup jelas, cukup detail, berarti lebih detail dibanding citra resolusi sangat tinggi, berarti lebih detail lagi dari QuickBird. Kalau QuickBird tadi lebih detail dibanding Iconos, nah ini yang lebih detail lagi dibanding QuickBird adalah contohnya radar, satelit radar. Terasat X, nah ini contoh-contoh produknya. Ini ya, merupakan produk multilook yang telah dikoreksi dan menggunakan DEM produk tingkat. Nah, ini produk ini ditujukan untuk aplikasi seperti klasifikasi, deteksi tumpahan minyak, monitoring vegetasi, dan lain-lain. Nah, ini yang lainnya, keterangan yang lainnya sumbernya sama di web 8 websitenya. Contoh Terasat X-nya seperti ini ya. Ini citra radarnya. Ini kalau di zoom tuh pasti ya tergantung resolusi spasialnya ya. Ini cukup jelas mengidentifikasi fenomena geosfer, perairan atau hidrosfer ya di sini. Air yang berwarna, air nampak terlihat sangat jelas di sini. Kita ini sumbernya. Pengguna data. Setelah ini adalah komponen penginderaan jauh yang terakhir, yaitu pengguna data. Di citra tadi yang menggunakan data adalah bisa perorangan atau lembaga terkait. Contohnya adalah yang menggunakan data-data informasi citra seperti BIG, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Makanya tadi websitenya yang berkait LAPAN, ada BIG dan lain-lain, ada tadi BMKG ya, cuaca, pengamatan cuaca dan lain-lain. Itu pengguna datanya. Penutup. Citra merupakan hasil penginderaan jauh yang memungkinkan manusia bisa mendapatkan informasi tentang fenomena geosfer tanpa kontak secara langsung. Ya, karena di sini perekamannya menggunakan sensor, di mana sensornya itu dipasang di alat atau wahana seperti satelit bisa, drone bisa, pesawat bisa. Komponen citra secara umum terdiri dari sumber tenaga atmosfer, objek, sensor, wahana, citra, dan pengguna data. Jadi citra ini terbentuk dari kombinasi komponen-komponen ini, sehingga bisa terekam objek permukaan bumi atau fenomena geosfer. Kemudian jenis citra dapat dikelompokkan berdasarkan penggunaannya tadi dan resolusinya. Penggunaan pengamatan cuaca, pengamatan bumi, sumber daya alam, telekomunikasi, dan lain-lain. Resolusi berdasarkan resolusi rendah itu jenis citranya apa, resolusi
menengah, kemudian tinggi, sangat tinggi, radar, dan masing-masing resolusi ini dengan resolusi yang berbeda, maka masing-masing memiliki keunggulan dan penggunaannya masing-masing untuk dalam kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Tugasnya yang pertama, salin tujuannya. Pada video pembelajaran kali ini kita belajar apa saja. Kemudian silahkan rangkum ya materi yang kita bahas pada video kali ini. Definisi, komponen penginderaan jauh dan jenis-jenis citra penginderaan jauh secara jelas dan singkat. Bukan disalin semua tapi dirangkum ya, dirangkum. Ketentuan tugasnya seperti biasa dikerjakan pada buku khusus mapel geografi, waktu pengumpulan 1 minggu. Kemudian tugas dikirimkan melalui aplikasi Google Classroom, namun apabila kalian mengalami kendala bisa dikirimkan melalui email ibu ini atau terakhir bisa juga dengan WhatsApp. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Dan kita semua berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa segera bertemu melaksanakan pembelajaran secara tetap langsung di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.